Ya puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus dimanapun juga kita berada. Jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Pendeta Lendra Karundeng. Biarlah melalui channel YouTube ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dan dukung terus channel saya saudara dengan tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada siapapun juga, teman-teman kita, keluarga kita, dimanapun juga mereka berada. Biar melalui firman Tuhan ini semakin banyak orang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan jangan lupa saudara menulis komentar-komentar yang baik dan positif. Dan biarlah komentar ini bisa membangun satu dengan yang lain. Haleluya. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur hari ini pertolongan Tuhan begitu dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, nafas gratis. Biar kami mau pergunakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan. Engkau mengurapi bahkan menguduskan dan melayakkan hamba-Mu. Biar hamba boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Lewat channel YouTube ini firman Tuhan yang akan disampaikan. Kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati pendengar-pendengar yang setia. Para pemirsa-pemirsa dan penonton dimanapun juga mereka berada. Sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan, mereka yang lemah dikuatkan oleh Engkau. Mereka yang putus asa diberikan pengharapan oleh Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami sakit, Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba siap bekerja sama dengan Roh Kudus menyampaikan isi hati Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bahkan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 19 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Haleluya. Saudara, saya akan berikan tema khotbah berkat atas rumah tangga. Saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk berumah tangga, saya mau kasih tahu, tidak ada rumah tangga yang mulus. Tidak ada rumah tangga yang aman-aman saja. Ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah ada ujian. Dan tidak ada rumah tangga yang tidak pernah diproses. Dan tidak ada rumah tangga yang tidak pernah mengalami masalah. Yang pasti saudara, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berumah tangga, kita harus siap menghadapi setiap proses yang terjadi di dalam rumah tangga kita masing-masing. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata seperti ini. Dan laki-laki akan meninggalkan rumah bapaknya. Artinya saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, berarti kita benar-benar sudah siap. Terutama kata Alkitab, laki-laki akan meninggalkan rumah bapaknya, hidup dengan istrinya dan anak-anaknya. Artinya si laki-laki itu sudah siap menafkahi istri dan anak-anaknya. Saudara, bagaimana mungkin kita akan menikah kalau si laki-laki tidak punya pekerjaan? Karena dia adalah tulang punggung. Karena Alkitab berkata saudara, laki-laki itu dia harus bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Itu kata Alkitab. Tidak apa-apa saudara kalau istrinya juga bekerja, sama-sama saling menopang, saling mendukung, ada kerjasama yang baik, tidak masalah. Yang pasti saudara, sama-sama kalau kita bekerja saling pengertian, rumah tangga kita pasti akan baik. Ya. Saudara, saya mau kasih tahu, kenapa banyak sekali rumah tangga yang kacau. Saudara, ketika kita mengalami masalah dalam rumah tangga, terkadang saudara kita lebih mempercayai curhat kepada keluarga, kepada teman, daripada curhat kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, ketika kita mengalami masalah, ya, belajarlah untuk curhat kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menjaga setiap rahasia rumah tangga
tangga kita. Tapi ketika kita curhat kepada teman, kepada keluarga kita, saudara, ya syukur-syukur saudara kalau kita punya keluarga takut akan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki keluarga yang tidak takut akan Tuhan, ya, kalau keluarga yang takut akan Tuhan pasti dia akan memberikan kita solusi dan kita tetap akan berdamai. Tapi kalau keluarga yang tidak takut akan Tuhan, pasti ujung-ujungnya karena dia kesal, karena dia jengkel, saudara, satu-satunya dia bilang cerai. Haleluya. Saudara, padahal Alkitab dengan jelas berkata, ya, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Jadi saudara, pikirkanlah matang-matang ketika kita mengambil keputusan untuk menikah. Karena apa? Saudara, mempersatukan dua karakter yang berbeda itu sangatlah sulit. Saudara, saya pribadi mengalami. Saya berpikir, saudara, ketika saya masuk dalam rumah tangga, wah, karena saya dari masa muda, saya sudah melayani. Saya pikir saya akan aman-aman aja dalam rumah tangga. Apalagi saya mendapatkan seorang suami sama-sama hamba Tuhan. Tapi ternyata saudara, tidak. Ya. Ada begitu banyak masalah, problema yang saya hadapi di dalam rumah tangga saya. Saya pernah bertengkar. Saya pernah meluapkan kata-kata yang jengkel dan emosi. Bahkan saudara, saya mau kasih tahu, ketika kita emosi yang tidak bisa tertahan, setan mulai menggoda di dalam otak. Ayo cerai saja, cerai saja, cerai saja, pergi saja, pergi saja. Saudara, kalau kita hidup tidak dalam Tuhan, pasti kita akan mengikuti bisikan setan. Karena apa? Karena pertengkaran demi pertengkaran terjadi dalam rumah tangga kita, saudara. Kalau hidup kita tidak dekat dengan Tuhan, pasti kita akan lebih mengikuti suara setan daripada suara Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya mau katakan, tidak ada rumah tangga yang aman-aman di dunia ini. Setiap rumah tangga pasti ada proses. Setiap rumah tangga pasti ada ujian. Setiap rumah tangga pasti ada cekcok. Tapi saya mau kasih tahu, ketika ujian itu datang, ketika masalah demi masalah terjadi dalam rumah tangga, anggaplah itu bumbu-bumbu rumah tangga. Anggaplah itu vitamin dalam rumah tangga. Supaya saudara kita saling mempelajari satu dengan yang lain. Oh, ternyata suamiku gak boleh diginiin. Oh, ternyata istriku kalau diginiin dia marah. Ya, jadi kita semakin tahu, ya, apa yang suami mau, apa yang istri mau, apa yang suami tidak mau, apa yang istri tidak mau. Jadi kita sudah tahu, saudara. Jadi lewat pertengkaran dan cekcok itulah membuat kita semakin menyadari, ternyata memang walaupun kita sebagai seorang hamba Tuhan, kita tidak sempurna. Kalau saya mengatakan bahwa saya orang kudus, saya sempurna, saya adalah orang yang paling munafik. Tetapi saudara, saya mau kasih tahu, ketika saya mengalami masalah di dalam rumah tangga, saya langsung datang kepada Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, ya, berikanlah aku kekuatan dan kemampuan di dalam aku menjalani setiap proses rumah tangga yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya mau tekankan, ketika kita punya masalah, kalau bisa saudara, jangan sekali-kali kita curhat kepada orang ketiga. Apalagi kalau ke keluarga kita. Karena kalau sudah curhat ke keluarga itu paling sensitif. Karena namanya keluarga bela masing-masing. Misalnya perempuan, ya bela si perempuan. Keluarga laki-laki, ya bela si keluarga laki-laki. Akhirnya kita malahnya yang mau dipersatukan jadi kacau. Karena apa? Karena keluarga sudah ikut campur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, saya mau kasih tahu.
Terkadang ketika kita berumah tangga, apalagi kalau kita hidup dengan mertua, ya, saudara, kita mau buat ini salah, kita mau buat itu salah, kita mau kerjakan ini salah, semua salah, saudara. Ya, tidak diberikan kebebasan kepada menantu untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Untuk itu, firman Tuhan jelas berkata, ya, ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, keluarlah engkau dari rumah orang tuamu. Artinya hidup mandiri, hidup bersatu dengan istri dan anak, biar kita yang mengelola rumah tangga kita sendiri. Mau kita nggak ada makan kah, mau kita makan kah, mau kita susah kah, mau kita senang kah, ya itu sudah resiko. Namanya kita sudah mengambil keputusan untuk berumah tangga, firman Tuhan bilang keluar dari rumah orang tua, kita sudah siap untuk hidup sendiri, hidup mandiri. Haleluya. Saudara, dan firman Tuhan jelas berkata seperti ini. Ketika kita berumah tangga, saudara, suami istri itu tidak boleh berjauhan terlalu lama. Kenapa? Misalnya contoh, suami kita berangkat kerja, dia mau pergi ke luar daerah. Terus dia mau kerja 1 tahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun gak pulang-pulang. Saudara, itu perlu dipertanyakan. Haleluya. Karena firman Tuhan jelas berkata, saudara, hendaklah kiranya suami istri tidak boleh berpisah terlalu lama. Karena apa? Ingat hukum berkala. Di mana-mana ada godaan. Itu di Korintus pasal yang ke-7 tentang perkawinan, saudara bisa lihat di sana. Ya, hukum perkawinan. Di mana-mana ada godaan. Suami tidak berkuasa atas tubuhnya, istri juga tidak berkuasa atas tubuhnya. Nah, kalau suami jauh, istri jauh, saudara, akhirnya apa? Ya sudah, kesempatan setan yang masuk, digodalah kita. Akhirnya rumah tangga yang tadinya bagus, yang tadinya rukun, gara-gara bekerja berpisah karena alasan bekerja, akhirnya jadilah berantakan. Ternyata di sana dia sudah punya will, di sana juga dia sudah punya pil. Haleluya. Wanita idaman lain dan pria idaman lain. Karena apa? Karena berjauhan. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus mengoreksi diri kita. Ketika kita sudah mengambil keputusan untuk berumah tangga, mari kita sadar, mendekatlah kepada Tuhan. Kita, saudara, rajinlah kita mengikuti ibadah-ibadah di gereja atau ibadah-ibadah persekutuan dan lain sebagainya, biar rohani kita terbangun, iman kita bangkit, dan kita semakin mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Haleluya. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara, saya percaya melalui firman Tuhan yang singkat ini bisa memberkati kita semua. Dan biarlah senantiasa Bapak Ibu Saudara semakin kuat di dalam menghadapi setiap liku-liku atau cobaan di dalam rumah tangga kita. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Meteraikanlah firman Tuhan itu dalam hati kami. Berkati setiap pemirsa, penonton, dimanapun juga mereka berada. Hamba percaya Tuhan, melalui firman Tuhan ini akan menerangi setiap hati pikiran mereka Tuhan. Membawa mereka semakin mengoreksi diri mereka di dalam berumah tangga. Semakin mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga hidup mereka boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus, segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati dan membangun iman kita semua. Supaya saudara di dalam berumah tangga, libatkanlah Tuhan di dalam segala hal. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup memberikan solusi, jalan keluar di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Dan jangan lupa saudara, tekan like, subscribe, dan share. Bagikanlah firman Tuhan ini dan tulislah komentar yang positif, yang baik, yang benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan. Amin.
Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.